hari itu, Rabu, 16 April tahun 2025, langit di atas Gaza ada sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa seperti keputusasaan yang mulai berubah jadi keberanian. Di kota kecil Beit Lahia, utara Gaza, puluhan ratusan warga keluar dari rumah mereka. Mereka tidak membawa senjata, tidak ada pelindung tubuh, tidak ada perlindungan apapun kecuali suara mereka. Dan mereka berteriak, "Hamas keluar! Kami ingin hidup! Beit Lahia bukan Hamas!" Jeritan yang menggema di jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan rumah, di bawah tatapan takut dan penuh harap. Untuk waktu yang lama, warga Gaza hidup dalam diam, dalam ketakutan, dalam tekanan, karena suara berbeda selalu dibungkam. Karena kritik bisa berarti kematian. Tapi hari itu ada yang berbeda. Hari itu rakyat mulai melawan. Konflik antara Hamas dan Israel telah membawa kehancuran luar biasa bagi Gaza. Setiap bom yang jatuh bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menghancurkan kehidupan. Namun, bukan hanya Israel yang membuat rakyat menderita. Ada satu kebenaran pahit yang selama ini tak berani diucapkan, bahwa Hamas pun ikut menindas rakyatnya sendiri. Warga yang turun ke jalan bukan musuh, mereka bukan pemberontak. Mereka adalah ibu-ibu yang kehilangan anak, remaja yang kehilangan sekolah, ayah yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang masa depan. Mereka hanya ingin damai, mereka hanya ingin hidup, tapi Hamas merespons dengan cambuk dan peluru. Sedikitnya 6 orang dieksekusi, bukan karena membawa senjata, tapi karena membawa suara. Beberapa dicambuk di depan umum, seolah tubuh mereka bukan manusia, seolah mereka hanyalah pesan peringatan bagi yang lain. Dan sebagian lainnya hilang, diculik, dibawa pergi tanpa jejak, tanpa kabar. Sampai hari ini, mereka belum kembali. Inilah kenyataan di Gaza, di mana ketakutan datang bukan hanya dari langit, tapi juga dari dalam tanah tempat mereka berpijak. Hamas, kelompok yang dulu disebut sebagai pejuang, kini menjadi penguasa yang tak segan menindas rakyatnya sendiri. Tapi, rakyat mulai sadar bahwa mereka bukan boneka, bahwa mereka berhak bicara, bahwa Gaza bukan milik Hamas. Beberapa dari mereka membawa bendera Mesir, simbol harapan akan gencatan senjata, akan perdamaian. Bukan semua orang di Gaza menginginkan perang. Bahkan, sebagian besar dari mereka hanya ingin hidup tenang, tanpa blokade, tanpa sirin, tanpa cambuk. Protes ini bukan yang pertama. Sudah 3 minggu terakhir, suara-suara seperti ini mulai terdengar di Gaza. Mereka tidak serentak, tidak terorganisir. Tapi mereka nyata, dan itu membuat Hamas takut. Mereka tahu kalau rakyat sudah tidak lagi takut, kekuasaan bisa runtuh kapan saja. Dan seperti biasa, Hamas memilih jalan yang sama. Bukan berdialog, bukan mendengarkan, tapi menindas. Mereka menuduh para demonstran sebagai pengkhianat, sebagai agen Israel. Padahal, mereka hanyalah manusia biasa yang ingin bertahan hidup. Seorang demonstran berkata, "Gaza bukan tempat teror. Kami hanya ingin hidup. Kami bukan Hamas." Kalimat itu menusuk, karena dunia luar selama ini menganggap Gaza adalah Hamas. Tapi itu tidak benar. Gaza dan rakyat itu kini bersuara. Inilah momen pengunjuk rasa anti-Hamas kembali melakukan aksi demonstrasi di Beit Lahia, Gaza, Rabu, 16 April 2025. Para demonstran menyerukan revolusi melawan Hamas dan mengakhiri perang. Hamas menolak membebaskan para sandera dan meletakkan senjata, dan terus menyebabkan penderitaan bagi warga Israel dan Palestina. Kami ingin Hamas keluar. Warga Gaza protes terhadap kelompok teror.
Para demonstran juga terlihat membawa bendera Mesir, yang tampaknya menunjukkan dukungan terhadap upaya mediasi Kairo menuju perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dalam beberapa minggu terakhir. Rekaman media sosial yang dipublikasikan pada hari Rabu, termasuk oleh Kementerian Luar Negeri Israel, menunjukkan protes massal terhadap Hamas di Gaza Utara, dengan orang-orang mengangkat spanduk dan meneriakkan, "Hamas keluar, kami ingin hidup," dan "Dengar semua orang, Beit Lahia bukan Hamas," merujuk pada kota di jalur Gaza Utara. Para demonstran juga terlihat membawa bendera Mesir, yang tampaknya menunjukkan dukungan terhadap upaya mediasi Kairo menuju kesepakatan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Protes-protes ini terus berlanjut secara sporadis selama beberapa minggu, disertai dengan umpatan dan seruan terhadap organisasi teror tersebut. Hamas telah berupaya untuk menekan demonstrasi tersebut melalui ancaman dan eksekusi, tetapi tidak berhasil. Tampak para demonstran turun ke jalan sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas. Beberapa orang juga meneriakkan, "Hamas keluar, rakyat adalah korban," dan menyebut bahwa tidak semua orang di Gaza adalah anggota Hamas. Puluhan pengunjuk rasa anti-Hamas di Beit Lahia menuntut agar kelompok Palestina itu meninggalkan jalur tersebut. Mereka juga menuntut Hamas untuk mengakhiri peperangan yang tengah berkecamuk di Gaza. Menurut mereka, tidak ada kelompok yang mewakili Gaza. Seorang demonstran mengatakan bahwa Gaza bukanlah negara teroris. Ia menyebut aksi unjuk rasa itu mencerminkan kemarahan orang-orang yang menderita di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan, meski aksi protes itu sempat ditangguhkan sementara waktu, tetapi lebih banyak orang menuntut agar aksi tersebut terus berlanjut hingga ketidakadilan dibalikan. Sebelumnya, aksi serupa terjadi di Beit Lahia dan kota-kota Gaza lainnya pada 3 pekan lalu. Para demonstran saat itu juga membawa pesan yang sama, yakni menyerukan agar Hamas meninggalkan jalur Gaza dan mengakhiri peperangan. Seruan publik terhadap Hamas, yang telah lama menekan perbedaan pendapat dan masih memerintah wilayah itu, memang jarang terjadi. Aksi protes tersebut pecah seminggu setelah Israel mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas dengan melancarkan gelombang serangan mendadak yang menewaskan ratusan orang. Operasi militer di Gaza sendiri berlanjut pada 18 Maret 2025. Hamas yang terkejut dengan protes itu mengeksekusi 6 warga Gaza, mencambuk orang-orang di depan umum. Terkejut oleh protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza, Hamas menggunakan eksekusi, penyiksaan, dan penghilangan paksa untuk menghancurkan agitasi anti-Hamas. Saat warga Palestina mendidih dalam kemarahan dan frustrasi, cengkeraman Hamas pada kekuasaan tampaknya lebih goyah dari sebelumnya. Kelompok teror Palestina Hamas mengeksekusi dan menculik orang-orang Gaza yang diklaimnya diperjuangkannya. Beberapa hari setelah ribuan warga Gaza yang marah turun ke jalan dalam unjuk rasa menentang Hamas, kelompok itu menanggapinya dengan tindakan keras yang brutal, mengeksekusi sedikitnya 6 pengunjuk rasa. Banyak orang lainnya telah dicambuk di depan umum, beberapa diculik, dan banyak warga Gaza masih hilang. Apakah suara mereka akan didengar? Apakah dunia akan memperhatikan mereka? Kita tidak tahu. Tapi satu hal pasti, api ini sudah menyala. Dan selama masih ada nyawa yang berani bersuara, perubahan bukan mustahil. Hamas mencoba menghancurkan protes ini dengan eksekusi, dengan cambukan, dengan penculikan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka hancurkan. Harapan. Harapan bahwa Gaza bisa bebas bukan dari Israel, tapi dari ketakutan. Tenang dan penuh makna. Di balik puing-puing, di balik dinding-dinding berlubang peluru, ada suara kecil tapi kuat. Kami ingin hidup. Hamas keluar. Itulah suara Gaza hari ini. Dan semoga dunia mau mendengarkan. Ada ketegangan, ada gelombang amarah yang perlahan berubah menjadi keberanian. Di kota kecil Beit Lahia, di bagian utara Gaza,
Puluhan, bahkan ratusan warga laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda turun ke jalan. Mereka tidak bersenjata. Mereka hanya membawa suara dan satu harapan, agar hidup mereka kembali berarti. Hamas keluar, kami ingin hidup. Beit Lahia bukan Hamas. Slogan-slogan ini menggema di lorong-lorong sempit Gaza, disiarkan lewat media sosial, diteriakkan oleh orang-orang yang biasanya tidak berani bersuara. Hamas, kelompok militan yang menguasai wilayah itu, menolak gencatan senjata, menolak membebaskan para sandera, dan terus memprovokasi konfrontasi berdarah dengan Israel. Sementara itu, rakyat sipil menderita. Mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harapan, dan sekarang mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi hanya korban konflik luar. Mereka juga korban dari kekuasaan yang seharusnya melindungi mereka, Hamas. Gelombang protes ini bukan yang pertama. Dalam 3 minggu terakhir, demonstrasi sporadis terjadi di beberapa kota Gaza. Tapi yang menarik, setiap kali muncul, Hamas mencoba menutupinya dengan cara yang kejam. Hamas menindas rakyat sendiri. Saat ribuan orang turun ke jalan, Hamas tidak tinggal diam. Mereka ketakutan, bukan oleh Israel, tapi oleh rakyatnya sendiri. Dan mereka menunjukkan reaksi yang paling mereka tahu, kekerasan. Menurut laporan media arus utama dan pengakuan warga, sedikitnya 6 pengunjuk rasa telah dieksekusi oleh Hamas. Banyak lainnya dicambuk di depan umum sebagai peringatan. Beberapa diculik, hingga kini belum kembali. Nasib mereka tidak diketahui. Inilah wajah lain dari Hamas yang tidak pernah muncul dalam propaganda mereka. Kelompok yang mengklaim memperjuangkan Palestina justru membungkam Palestina. Apa salah kami? Kami hanya ingin damai, kata seorang warga sebelum dibawa pergi oleh milisi Hamas. Salah satu pengunjuk rasa mengatakan kepada media asing, kami sudah cukup. Gaza bukanlah tempat teror. Kami ingin hidup tanpa perang, tanpa ketakutan, tanpa Hamas. Komentar ini menggambarkan kemarahan yang telah lama terpendam. Bagi warga Gaza, Hamas bukan lagi pelindung. Mereka adalah penindas. Mereka adalah penghalang gencatan senjata. Mereka adalah alasan mengapa hidup terus menjadi neraka. Yang lebih menarik lagi, banyak pengunjuk rasa membawa bendera Mesir. Bukan sekadar simbol negara tetangga, tetapi lambang dukungan terhadap inisiatif damai dari Kairo. Mesir selama ini menjadi mediator utama dalam pembicaraan gencatan senjata. Dan kini, rakyat Gaza sendiri ingin menunjukkan mereka berdiri bersama perdamaian, bukan bersama Hamas. Video dan rekaman demonstrasi ini menyebar dengan cepat di media sosial. Akun resmi Kementerian Luar Negeri Israel ikut membagikan cuplikan. Tapi kali ini bukan sebagai propaganda, melainkan sebagai bukti bahwa warga Gaza sendiri tidak lagi mendukung Hamas. Selama ini, dunia hanya melihat Gaza sebagai korban serangan Israel. Tapi video-video ini menunjukkan realita yang lebih kompleks. Gaza juga sedang bangkit melawan penindasnya sendiri. Gaza tidak identik dengan Hamas. Dan kini, Gaza sedang mencari jalan keluar yang baru. Hamas tidak siap menghadapi ini. Mereka terbiasa mengontrol. Mereka terbiasa mengintimidasi. Tapi kali ini berbeda. Demonstrasi ini bukan instruksi dari Israel. Bukan hasil rekayasa asing. Demonstrasi ini datang dari dalam. Dan itulah yang membuat Hamas takut. Mereka tahu, ketika rakyat tidak lagi percaya, kekuasaan bisa runtuh kapan saja. Karena itu mereka bertindak cepat. Penangkapan besar-besaran terjadi secara diam-diam. Orang-orang dituduh sebagai pengkhianat atau kolaborator Israel. Tapi, tuduhan itu tidak masuk akal, karena sebagian besar dari mereka hanyalah orang biasa. Ibu rumah tangga, mahasiswa, sopir taksi. Mereka hanya ingin hidup. Demonstrasi ini sangat penting, karena untuk pertama kalinya, narasi lama mulai berubah. Selama puluhan tahun, Hamas mengklaim dirinya sebagai satu-satunya suara rakyat Palestina. Tapi hari ini, rakyat sendiri berkata, kami tidak ingin kalian. Ini bukan sekadar protes, ini adalah revolusi diam-diam. Sebuah perlawanan sipil melawan kekuasaan teror yang telah lama bercokol di Gaza. Dan yang paling mencengangkan adalah, meski sudah tahu risikonya, rakyat tetap turun ke jalan. Mereka tahu bisa ditangkap, bisa hilang, bisa dibunuh, tapi mereka tetap melangkah. Karena diam bukan lagi pilihan. Juru bicara Hamas, Bassem Naim, mengatakan, warga punya hak untuk protes, tapi fokus kita seharusnya adalah pada agresi Israel. Namun komentar ini terdengar sinis, karena kenyataannya Hamas tidak memberikan ruang bagi kritik.
Setiap perlawanan, sekecil apapun, langsung dibungkam dengan kekerasan. Ini bukan tentang agresi Israel, ini tentang kegagalan Hamas dalam memimpin rakyatnya sendiri. Tentang bagaimana sebuah kelompok yang dulu digadang-gadang sebagai pejuang, kini berubah menjadi penindas. Pertanyaannya sekarang, kemana Gaza akan menuju? Apakah protes ini akan berkembang menjadi gerakan yang lebih besar? Ataukah Hamas akan berhasil menekannya dengan kekerasan seperti biasa? Sulit diprediksi, tapi satu hal pasti, api protes ini telah menyala. Dan jika Hamas terus membungkam rakyat, mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Karena dunia kini melihat, dan rakyat Gaza kini sadar, bahwa mereka pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Di tengah reruntuhan bangunan dan puing-puing harapan yang lama terkubur, terdengar suara, kecil tapi lantang. Kami ingin hidup. Hamas keluar. Mungkin untuk pertama kalinya sejak sekian lama, harapan itu mulai bangkit kembali dari Gaza.